Meski masih sebatas simulasi, rencana pemerintah Kota Surabaya memulai kembali sekolah tatap muka menuai beragam respon. Sebagian mendukung dan meminta KBM tatap muka segera dilaksanakan. Namun tak sedikit pula yang meminta penundaan hingga pandemi usai. Simulasi kegiatan belajar mengajar atau KBM tatap muka langsung oleh pemerintah Kota Surabaya mulai dilaksanakan Senin kemarin. 21 sekolah SMP negeri maupun swasta ditunjuk sebagai perwakilan simulasi yang dilaksanakan bertahap dalam beberapa pekan ke depan. Dalam simulasi tersebut terdapat skenario detail bagaimana pelaksanaan protokol KBM di sekolah mulai dari masuk hingga pulang sekolah, termasuk detail simulasi pengaturan tempat duduk saat siswa butuh makan minum hingga ke kamar kecil. Rencana pelaksanaan ini pun mendapat beragam respon dari masyarakat. Saya takut untuk memberangkatkan anak saya tetap melakukan belajar tatap muka, karena anak saya sendiri yang ada di pondok pesantren aja sudah kita pesan dari pihak orang tua agar menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak. Tapi ketika mereka makan dan bertemu ya tetap guyon seperti biasa. Mereka saling berdekatan dan itu saya mikirnya gimana ini, apa ini. Jadi saya pikir jangan dulu lah, biarkan ini berlalu dulu sebelum ada obat yang pasti, jangan diperlakukan. Memang orang tua semakin dapat beban ya, karena saya lihat kok PR-nya banyak sekali gitu setiap hari. Jadi orang tua ikut, apalagi soalnya sulit-sulit. Jadi kita itu juga ikut mikir, sampai kita ikut cari-cari ke Google sampai semuanya bingung gitu loh. Asal aman gitu aja, aman untuk anak-anak, gurunya dan semua dan lingkungannya gitu aja. Setuju sih. Sementara itu, Dewan Pendidikan Jawa Timur juga menangkap pro kontra di masyarakat ini. Menurut Dewan Pendidikan memang perlu penyesuaian kurikulum yang lebih fleksibel dalam situasi darurat ini. Misalnya penyederhanaan dari mata pelajaran yang serumpun. Selebihnya pelaksanaan belajar mengajar daring tidak boleh dilaksanakan sebatas memindahkan KBM dari sekolah ke rumah. Sehingga sebetulnya dari sisi prosedur yang disyaratkan oleh Satuan Gugus Tugas COVID, mereka jalankan seperti itu. Sehingga menurut saya momentum yang diambil oleh pemerintah, yang dalam hal ini pemerintah Kota Surabaya, itu adalah sebuah kebijakan yang tepat di tengah dilema yang harus dipilih. Karena masyarakat kita ini kan terbelah sebetulnya, ada yang pro dan ada yang kontra, dan saya kira pemerintah kota harus bijak melayani mereka semua. Nah, selama proses 1 minggu ini kan kemudian akan ada evaluasi, ya kan? Nah, evaluasinya seperti apa? Bagi sekolah yang siap dan orang tua yang siap, maka sekolah harus melayani. Pemerintah harus mendukung atau mendorong, mensupport supaya itu berjalan dengan baik. Nah, bagi masyarakat yang mungkin masih khawatir terhadap situasi hari ini, maka juga diperbolehkan untuk memperpanjang masa belajar di rumahnya. Dengan syarat sekolah juga harus melayani seperti apa proses yang akan dilakukan. Pelaksanaan simulasi ini tanpa melibatkan siswa sama menggunakan guru dan petugas sekolah sebagai pemeran pengganti, di mana semuanya harus menjalani rapid test terlebih dahulu. Pemerintah Kota Surabaya menegaskan jadi tidaknya pelaksanaan sekolah tatap muka langsung menunggu keputusan bersama, diantaranya hasil evaluasi dari pelaksanaan simulasi ini. Tim Liputan